Media-media di Indonesia, khususnya televisi, sudah jarang menayangkan program-program kebudayaan Indonesia. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan menambah wawasan mereka tentang kebudayaan dan keberagaman masyarakat di Indonesia. Media-media di Indonesia, khususnya televisi, sudah jarang menayangkan program-program kebudayaan Indonesia. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan menambah wawasan mereka tentang kebudayaan dan keberagaman masyarakat di Indonesia.
Media-media di Indonesia, khususnya televisi, sudah jarang menayangkan program-program kebudayaan Indonesia. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan menambah wawasan mereka tentang kebudayaan dan keberagaman masyarakat di Indonesia. Please give me. Kunci saya. Halo sahabat seni, apa kabar semuanya? Semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya Permatasari Harahap yang akan memandu acara Ngobrol Santai spesial dalam rangka rilis karya Parade Pertunjukan Seni Media Baru tahun 2021. Nah, Ngobras kali ini kita akan ngobrol dengan pelaku seni pertunjukan media baru yang beberapa bulan lalu ide atau gagasan kreatifnya ini terpilih dan diberikan fasilitasi dalam produksi ide pertunjukan seninya oleh Direktorat Perfilman, Musik dan Media Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang pastinya akan segera dapat kita nonton dari rumah karyanya di beberapa platform online pada akhir tahun ini untuk tetap bahagia di rumah. Namun sebelum kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib dalam mengikuti kegiatan ini. Ini dia. Dan berikut adalah tata tertibnya. Peserta mencantumkan nama sesuai identitas dan kota domisili. Peserta dilarang makan, minum, dan merokok selama mengikuti acara. Berpakaian rapi dan sopan, bersedia menyalakan video selama mengikuti acara, berada di tempat dengan suasana yang tenang dan pencahayaan yang cukup. Disarankan menggunakan headset. Matikan mikrofon on Zoom atau dalam keadaan mute saat tidak dibutuhkan. Lalu pertanyaan disampaikan melalui kolom chat.
Ya, sahabat seni, Parade Pertunjukan Seni Media Baru menjadi sebuah wadah untuk industri seni media baru dalam seni pertunjukan, di mana program ini mampu menghadirkan karya kolaborasi media baru dengan unsur lokal sebagai kekuatan. Saat ini kita kehadiran Bapak Hilmar Farid selaku Direktur Jenderal Kebudayaan yang akan memberikan pengantar kepada kita semuanya untuk tetap kreatif, aktif dan semangat terus dalam berkarya ya Pak ya. Walaupun kita di kondisi pandemi saat ini, namun tidak mematahkan semangat sahabat seni untuk mencurahkan ide-idenya dan salah satu di program Parade Pertunjukan Seni Media Baru. Tapi sebelum kita dengar sambutannya, saya mau menyapa dulu Pak Mahendra di sini. Halo Pak Mahendra, sudah hadir di sini? Ya, sudah Mbak Ai. Oh, sudah. Hai Pak. Oke, baiklah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Mahendra juga, tapi kita dengarkan dulu sambutan dari Pak Hilmar. Ini dia. Selamat siang, salam budaya. Selamat datang di Ngobras Spesial yang kali ini menghadirkan gelar karya Parade Pertunjukan Seni Media Baru. Ini adalah buah kerjasama antara Direktorat Perfilman Musik dan Media bersama Garin Workshop yang selama beberapa waktu menyelenggarakan sejumlah lokakarya yang mempertemukan teman-teman di seni pertunjukan dengan teman-teman di media baru. Dan hasilnya adalah konten yang saya kira sangat menarik, dan dalam kesempatan ini kita akan melihat tayangan tersebut dan juga mendiskusikannya. Dan tentu saya berharap bahwa kegiatan ini bisa memberi inspirasi, mencari bentuk-bentuk ekspresi baru dan juga bahasa yang baru yang muncul mungkin awalnya karena keterbatasan yang disebabkan oleh pandemi. Tapi di masa mendatang kita berharap lebih banyak lagi upaya menjelajahi ruang-ruang yang baru ini, dan tentu kita berharap pada akhirnya akan ada karya-karya yang segar dan tentu membawa upaya kita untuk memajukan kebudayaan pada level yang berbeda. Dan secara khusus saya berterima kasih kepada Mas Garin dan Garin Workshop serta teman-teman di Direktorat Perfilman Musik dan Media yang sudah mengambil inisiatif ini, dan berharap bahwa kolaborasi ini akan terus berlanjut ya, dan menjadi landasan bagi munculnya kreativitas baru di dalam kebudayaan kita. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Selamat berdiskusi. Yaitu dia sambutan hangat dari Bapak Hilmar Farid selaku Direktur Jenderal Kebudayaan. Nah, sekarang saya mau sapa-sapa dulu nih. Di sini ada Pak Mahendra. Halo Pak Mahendra. Ya, Lagi di halo, mana Mbak Pak? Ai. Lagi di mana? Di kantor, Mbak. Oh, lagi di kantor. Oke, selain Pak Mahendra juga ini nanti ada Mas Garin ya. Mas Garin. Iya, selamat Jaga siang, buka, Ai. Selamat siang, Pak Mahendra. Apa kabar ini? Nggak naik kudanya Sehat. ini. Mas Sehatnya Garin. juga ada Mbak Kenny, juga ada Mas Bulkini. Udah hadir semuanya? Mana Mbak Udah ya? Kenny? Apa kabar Mbak Kenny? Halo Mas Garin. Halo, Bang Kenny. Apa sehat kabar? ya Sahabat semuanya ya? ini sehat semua. Bapak salam. Sehat ya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Ini saya mau menyapa dulu, saya mau memastikan semua narasumber saya dalam keadaan sehat dan semangat hari ini, gitu kan? Biarpun cuacanya kalau di sana mendung nggak? Pada mendung nggak di sana? Mendung, Ya, mendung mendung. ya? Tapi semoga hatinya nggak mendung. Iya. Bisa aja. Oke, baiklah. Kita lanjutin lagi nih acaranya. Beberapa rangkaian kegiatan dari Parade Pertunjukan Seni Media Baru, mulai dari diskusi dan juga talk show lewat program Ngobras dan inkubasi kreatif sebagai ruang berbagi ilmu maupun diskusi dengan pelaku seni profesional di bidang seni pertunjukan dan seni media baru untuk memberikan wawasan serta mengembangkan ide dan konsep karya kolektif maupun kolaboratif dari seni pertunjukan dan seni media baru di berbagai lintas seni. Hingga pada akhirnya penyelesaian terpilihlah nih ada 6 ide konsep kreatif terbaik. Mereka tidak hanya mendapatkan fasilitasi produksi untuk membuat ide pertunjukannya saja, namun juga mendapat bimbingan dari mentor yang berpengalaman di bidang seni pertunjukan.
Seperti apa sih keseruan kegiatan Parade Seni Media Baru tahun ini? Berikut kita simak kilas baliknya. Ini dia. Halo, selamat siang. Apa kabar sahabat seni semuanya? Dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Kita sekarang ini Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru memanfaatkan objek kemajuan kebudayaan kita yang seperti tradisi, kearifan lokal dan sebagainya. Jadi tidak selamanya media baru itu harus media terbaru, tapi mungkin media lama yang kita inovasikan menjadi sesuatu yang baru gitu. Mulai dari research, mulai dari mencari apa yang emang mau kita sampaikan. Kami ingin menitik beratkan karya-karya kami dengan interaksi terhadap publik. Jadi mari kita mengembangkan ketidakterbatasan ini dalam hubungannya justru dengan warisan budaya dan konten keindonesiaan sekarang. Kalau buat saya eksplorasinya memang harus dibuat, harus dilihat gitu. Sejauh mana kita bisa mendiskusikan karya tersebut dalam tema ini. Pada dasarnya seni ingin mengajak orang untuk saling berkomunikasi. Jembatan metafora, jembatan imajinasi untuk kita berandai-andai, kan gitu kan? Yang namanya panggung itu ya hanya ruang terbatas yang pada akhirnya bagaimana setiap peristiwa itu bisa berjalan bersamaan dalam satu momen gitu kan? Ya. Maka sebenarnya ini adalah satu kesempatan muncul dengan kebaruan, mengeksplorasi seni pertunjukan dengan media baru. Saya sebuah pesan kita itu sangat tergantung pada bagaimana strategi kita membuat kita sangat berbeda. Karena semakin kita berbeda, semakin kita akan menemukan ruang-ruang yang pembacaannya akan sangat kompleks dan sangat beragam. Wah, nggak kerasa ya, ternyata sudah hampir setahun program ini berjalan nih. Nah, buat kalian yang ingin juga merasakan keseruan seperti teman kita yang terpilih tahun ini, yuk dari sekarang susun proposalnya, siapa tahu tahun depan kita bisa dapat kesempatan untuk berproses bareng. Nah, kalau dari teman-teman semua nih, sahabat seni yang nonton atau mengikuti kegiatan ngobras juga dari awal tahun sampai sekarang, pasti juga pada bosan ya, muka saya terus di sini. Dan kita nggak berasa udah setahun ya, kita udah setahun juga bertemu dengan para mentor, lalu juga bertemu dengan Mas Garin, ya kan, Pak Mahendra lagi di sini. Semoga nggak bosan ya Pak. Nah, kalau tadi saya udah nyapa Pak Mahendra secara santai, saya mau kasih tahu nih, kalau Pak Mahendra ini selaku Direktur Perfilman Musik dan Media dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Halo Pak Mahendra. Halo Mbak. Aduh, selamat sore. Bapak Mahendra ini mengampu sebagai Direktur Perfilman Musik dan Media pertama sejak tahunnya, pertama dibentuk di tahun 2020 ya Pak ya?
Ya, Dan betul. berbagai program telah dirancang sebagai penjembatan antara pelaku seni maupun film untuk memperkuat ekosistem kesenian, salah satunya adalah di seni pertunjukan. Ini bos saya nih, ya, hormat Pak Bos. Tapi belum pernah ketemu secara ini loh, kopi darat. Ketemu secara offline ya. Ya. Iya kan, padahal kita udah setahun loh, Pak, panjang loh ini loh. Ya ampun, nanti habis ini kita temu-temu ya Pak. Ini Pak Bos, jadi hormat dulu Bos. Ya. Pak Mahendra, ini menarik ya kalau kita bahas gitu ya. Menarik juga di dalam direktorat yang diampu oleh Bapak sendiri gitu ada bidang media baru. Kalau boleh tahu apa saja sih Pak yang termasuk dalam bidang media baru ini dalam direktorat perfilman, musik dan media itu? Ya, berarti landasannya dulu gini ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Tidak disebut satu-satu gitu ya, Mbak Ai. Nah, landasan dari pertanyaan tadi sebetulnya kan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan. Kita mulai dulu kan lebih ke pelindungan dan sebagainya. Nah, sekarang titik berat kayaknya dulu tuh pemanfaatan menjadi sesuatu yang tabu karena belum menemukan sesuatu caranya dan gitu, dan kadang-kadang banyak aturan lah, ini nggak boleh dan sebagainya. Padahal itu penting sebagai objek pemajuan yang sebetulnya harus terhubung dengan semua pihak gitu ya. Itu dan dari landasan itulah kemudian dibentuk direktorat kami ini. Nah, khusus untuk media baru gitu, kita ada beberapa skema yang memang tujuannya untuk pemanfaatan tadi. Kemudian kan di situ otomatis ekosistemnya pasti ada komunitas, kemudian mungkin ada festivalnya, kemudian ada produknya, objeknya. Jadi dari situlah kita ingin memperkuat ekosistem itu. Maka waktu Mas Garin ini kan udah biasa ya, dari dulu paling awal yang mengadakan semacam kayak eksperimen selalu dengan media, sesuatu yang baru. Tadi seperti sebut Mbak Kenny kan sesuatu lama yang kemudian dilihat ulang kan menjadi fresh, kekinian itu juga media baru. Nah, itu yang kita tangkap itu dari sisi komunitas gitu. Jadi kami ada skema beberapa untuk memperkuat bagaimana kami masih minta masukan juga untuk memperkuat direktorat kami ini. Tapi intinya kami juga mengampu apalagi COVID ini kemudian mempercepat pemahaman keterhubungan dengan teknologi. Jadi itu yang menjadi landasan semuanya kayaknya sudah nggak bisa ditunda lagi nih, dan harus ada skema, ada fasilitasnya. Kita harus juga tangkap untuk inovasi-inovasi baru juga kita tangkap. Bahkan ini kan sesuatu menjadi kemasan baru yang kemudian diterima di masyarakat menjadi sesuatu yang bagus. Kami sudah mencoba sejak tahun 2020, termasuk dengan Garin Workshop ini. Bahkan kami juga ada mega event contohnya yang terhubung dengan objek pemajuan itu, dengan candi-candi itu ada 18 candi nanti akan di 2022 yang terhubung dengan AR, VR, kayak gitu loh, augmented reality, kayak gitu-gitu dan sebagainya. Jadi immersive up dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk inovasi baru itu sedang terus dikembangkan. Salah satunya sebetulnya kurang banyak ini Mbak, melihat animonya Mbak Ai ya. Sebetulnya yang Garin Workshop ini harus mulai diskemakan lebih besar gitu Mas Garin. Jadi ayo Mas Garin, ayo. Festival atau apa namanya, jadi lebih masifnya itu tidak bukan sekedar, maksudnya tidak 6 itu kayaknya terlalu lama deh Mas gitu. Jadi pemetaan komunitasnya pun kan sudah banyak ya. Kemarin bahkan setuju sekali. Ya, bahkan kemarin yang dari Bali contohnya Poleng sekarang sedang jadi pembicaraan banyak orang, itu kan juga termasuk diangkat oleh Mas Garin gitu. Karya yang baru yang kemarin Batari Sri gitu itu sedang lumayan bagus gitu. Itu perkembangan memperlihatkan inovasi dia, melihat padahal dia kan juga tahun lalu ikut di kita di media baru juga parade ini. Jadi akan memunculkan regenerasi itu jadi senang banget gitu. Nah, inginnya sih ini menjadi pemetaan keseluruhan Mas gitu. Agak terlalu lama kalau kita ini gitu. Nah, kalau bisa melakukan masifnya sehingga kita berapa pemetaan kan, jadi kita bisa grandnya nanti melakukan apapun juga lebih clear gitu pemetaannya. Bahkan kan daerah-daerah yang pelosok itu belum terlalu terjangkau ya, maksudnya belum daerah timur, belum apa dan sebagainya. Ini yang kami inginkan juga dapat pemetaan, dan itu perlu bimbingan juga gitu sebagiannya.
Oke, itu keren banget sih. Tapi sejauh ini dukungan dari Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru dalam mengembangkan seni pertunjukan gitu ya Pak, sebagai ruang kolaborasi seniman muda, supaya karyanya bisa dinikmati lebih luas dan juga global, itu gimana? Ya, kita kan ada skema distribusinya. Kita selain juga fasilitasi produksinya, fasilitasi workshopnya gitu ya. Kami kan selalu inginnya juga melakukan itu menjadi sesuatu yang platform gitu. Jadi tidak sekedar ya lu tak kasih produksi kan ya, seperti yang dilakukan oleh Mas Gari ini kan dilakukan pembimbingan, kemudian workshop peningkatan SDM itu kan juga ada di dalam peningkatan SDM. Skema itu dan itu kan bagus. Nah, kami juga tidak sekedar itu, hasil produksinya pun kami punya Budaya Saya, punya Indonesiana TV yang memang juga bagian dari ekosistem ini untuk jadi orang berkarya. Bahkan kan kami contohkan nih Mbak Ai, di bidang lomba kompetisi film kita yang 10 itu hampir mirip perilakunya kayak gini, tapi kan dia dilombakan gitu ya. Nah, itu pemenangnya kemarin masuk di JAV. Apa enggak itu menjadi sesuatu bagi sineasnya, kompro kita kemudian masuk di JAV. Itu contohnya. Nah, ini maunya juga arah ke situ. Bahkan film kemarin yang komplo juga sedang akan naik di Festival Film Internasional contohnya gitu dan sebagainya. Nah, kami juga skema ini Mas Garin dan teman-teman Mbak Kenny, teman-teman sekalian, kalau ada ide ini menjadi mengembangkan lebih besar lagi sebagai kita memfasilitasi sehingga pemetaan dapat, peningkatan SDM-nya dapat, tapi distribusinya dapat, tapi juga betul-betul nasionalnya juga dapat. Itu gimana? Nah, itu sebenarnya kita juga siap untuk membuka diri, Mbak. Media baru ini menurut saya sangat menarik dan menjadi sesuatu yang jalan-jalan baru gitu. Benar kata Mbak Kenny, kita tidak harus yang bagaimana, tapi bisa dari yang lama menjadi ulang gitu ya, reinterpretasi ulang atau ulang kan juga sesuatu jadi gitu. Oke, tadi Pak Mahendra juga sudah mengatakan kalau 6 karya pertunjukan ini nanti juga akan ditayangkan di beberapa platform. Salah satu adalah di kanal budaya Indonesiana, di kanal budaya dan juga Indonesiana TV itu ya Pak ya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu tentang Indonesiana TV ini seperti apa. Mungkin bisa jelasin dong Pak, tayangannya gimana, bisa diakseskah oleh publik juga atau seperti apa? Ya sebetulnya ini kan nanti tujuan kita kan sebagai pustaka audiovisual ke depannya. Arsip, jadi kalau nanti 10 tahun ada perkembangan, melihat perkembangan Indonesia dari mana tuh bisa dilihat di Indonesiana TV. Karena nanti ini dari mulai naskah sampai ke produksi-produksinya dan sebagainya. Nah, Indonesiana TV adalah bentuk kita dari kanal budaya kita itu sementara ini tayangnya ada di IndiHome di 200 SD dan di channel 916 untuk HD-nya yang high. Tetapi dia juga bisa lewat website, di streaming di indonesiana.tv gitu Mbak. Dan ini kita sedangkan baru 3 bulan, dia baru dari 3 September kemarin, memang baru bayi gitu. Tetapi kalau lagi mulai merangkak ya Pak? Ya betul. Nah, kita tahun 2022 ini sudah mulai dikembangkan untuk bisa tampil di luar negeri. Akan siaran kita di luar negeri. Kita kan juga ada subtitlenya, sedang disiapkan semua produksi yang sudah masuk. Kemudian juga kita akan masuk di hotel, di kereta api, di wilayah timur sama dengan Bakti. Ini pengembangannya sedang jalan dengan TV-TV lokal juga sudah ada kerjasama dan itu akan terjadi di tahun 2022. Jadi, wow, memang udah mulai disusun ya. Alurnya mau kemana aja, promonya seperti apa, sosialisasinya seperti apa. Tapi kalau sekarang teman-teman mau nonton bisa di IndiHome atau di websitenya langsung indonesiana.tv. Dan itu bisa buat publik ya, streaming. Ya, betul. Oke, baiklah. Ini asik banget sih. Mas Garin. Selamat siang. Selamat sore. Kaget ya? Kaget ya Mas? Manggilnya itu Mas Garin gitu. Biar nggak ngantuk maksudnya. Gimana nih mendukung dong apa yang dikatakan Pak Mahendra tadi dong. Ya, tadi kan banyak PR-nya tuh. Mas Garin harus gini gitu. Ya sebenarnya kan ini mendukung apa buat pustaka visual ya. Yang menjadi ciri dari abad ini dan di berbagai lembaga dunia sedang mentransfer selain tetap menghormati budaya cetak dan tulis, itu mentransfer keseluruhannya ke dalam budaya visual.
Nah, pustaka kreativitas dalam warisan budaya yang dikelola oleh Kementerian Kementerian Pendidikan Nasional ini menurut saya menjadi suatu jalan besar ya, yang hidup tidak hanya sebagai pustaka yang di dalam departemen, tapi hidup di berbagai ruang publik. Ini sebuah pekerjaan yang besar yang menurut saya penting. Oleh karena itu memang kemudian mencari konten kan, dan konten itu beragam sekali berhubungan dengan bagaimana warisan budaya itu dieksplorasi, dikembangkan dan sebagainya. Oleh karena itu tentu saja sangat setuju bahwa apa yang disebut dengan program media baru itu dikembangkan lebih luas lah, lebih masif seperti saran Pak Mahendra. Karena era perpustakaan visual ini akan menjadi era yang tidak bisa tidak harus dilalui oleh setiap generasi, ada pandemi ataupun tidak, karena ruang dialog lewat online atau lewat segalanya interkonektivitas dengan internet ini menjadi sebuah bahasa perpustakaan baru dunia ya. Jadi saya sangat setuju dengan program pengembangan program media baru ini, dan ini langkah yang luar biasa untuk era yang segalanya experience visual gitu, kira-kira semacam itu. Oke, nah nih tapi saya juga mau kasih tahu dulu nih, kalau saya sama Mas Garin itu kan CS banget ya Mas. CS banget. Sama kayak saya Pak Mahendra, udah setahun, hampir setahun nggak pernah ketemu. Mas Garin juga udah setahun nggak pernah ketemu, lu lagi. Nah, saya juga mau informasi juga ke teman-teman semua nih, Mas Garin ini di sini adalah selaku supervisi dari program Parade Pertunjukan Seni Media Baru. Nah, beliau dikenal sebagai pelopor generasi film pasca 1990. Ampun. Kira-kira teman-teman di sini ada yang masih udah lahir belum? Udah lahir lah ya. 1990 menemukan berbagai festival baik film maupun seni yang dibangun dengan beragam bentuk seperti seni media, baik itu tari, teater, instalasi art maupun karya kolektif lainnya dari lintas disiplin ilmu. Wow banget ya pokoknya kalau ngomongin Mas Garin. Mendapatkan lebih dari 65 penghargaan film diraihnya. Penghargaan peran budaya tertinggi dari berbagai negara, di antaranya pemerintah Perancis, the Ordre des Arts de Lettres, hingga Presiden Indonesia. Wow, menggebu-gebu banget ya sih. Lalu juga ini sudah 40 tahun beliau berkarya, dan tahun ini beliau baru menerima penghargaan khusus Balineo atau Bali International Film Festival bertajuk Bali Taksu Award for Inspiring Creativity, karena beliau sebagai kontributor paling terkemuka untuk seni sinematik Indonesia dan sosok pemimpin dalam komunitas film internasional. Wah. Dan karya terbarunya adalah film Kucumbu Tumbuh Indahku dan Pentas Seni Planet Sebuah Lamen. Lalu yang terbaru adalah film Sepeda Presiden yang akan dirilis di bioskop tanggal 23 Desember yang akan datang. Jangan lupa pada nonton ya, pada ke bioskop ya. Gimana Mas Garin dengernya? Makasih. Ini memang sebetulnya kalau berhubungan dengan program kita hari ini ya, kalau lihat karya-karya saya itu sebetulnya karya itu selalu bersumber dari Oasis ya. Oasis itu bisa novel, buku atau apa. Tapi Oasis terbesar negeri itu warisan budaya. Ya. Warisan terbaik. Hampir 90% karya saya yang internasional bahkan ini diolah dari warisan budaya. Aceh lewat Didong, Opera Jawa Langendrian, Sepeda Presiden, lagu-lagu Melanesia di Papua, ya kan? Kucumbu itu Lengger. Ya kan? Jadi semua adalah pengolahan warisan budaya. Oleh karena itu pada hari ini sebetulnya kepustakaan bagaimana mengeksplorasi warisan budaya adalah perjalanan antara membaca sejarah sebagai asal-usul dan membaca perjalanan baru. Oleh karena itu produktivitas saya sebetulnya secara jujur sangat-sangat bertumpu pada kemampuan manusia untuk membaca bagaimana warisan budaya adalah oasis yang sangat terbuka untuk diolah oleh apapun termasuk media baru itu sendiri gitu. Jadi 90% karya Mas Garin itu adalah warisan budaya dan 90% karya Mas Garin nggak ada saya semuanya. Benar? Saya malah nanti nggak konsentrasi kalau ada Mbak. Mas Garin, ini kan Mas Garin ini kan selaku panitia yang banyak menerima proposal seni pertunjukan media baru dalam bentuk film. Nah sebenarnya seni pertunjukan media baru itu unsurnya tuh apa aja sih Mas?
Ya, sebenarnya kalau kita lihat kan tetap menjadi bagian dari perpustakaan besar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Perpustakaan besar itu perpustakaan warisan budaya dan bagaimana kita mengolah, mengeksplorasi dan kemudian mendapatkan bentuk-bentuk baru agar sejarah diketahui, masa depan juga terus dibacakan semacam itu. Oleh karena itu sebetulnya ketika kita membaca proposal itu kita membaca unsur pertama warisan budaya dulu. Dan kemudian baru yang kedua bagaimana teman-teman semua di komunitas itu mengeksplorasi dalam beragam cara tutur ataupun apa yang buat konsep-konsep yang memungkinkan warisan budaya menemukan bentuk-bentuk pencapaian-pencapaian yang diterjemahkan lebih luas tanpa mengurangi asal-usul itu sendiri. Gitu. Oleh karena kalau kita lihat yang Lama Lera lah kayak panggungnya, yang saya secara jujur kagum sekali. Itu pada tingkat misalnya Lama Lera atau tingkat yang Borobudur dan Tubuh misalkan. Tapi ada tingkat yang buat warisan budaya sebagai suatu warisan kehidupan masa kini seperti arisan misalkan. Jadi kalau Anda lihat pemilihan pada kuratorial ini membaca berbagai aspek, baik buat warisan budaya yang berhubungan dengan sejarah masa lampau yang punya asal usul dan sejarah masa kini yang di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya, misalnya kayak arisan, itu kan ada budaya lisan, budaya ngobrol, ya kan, budaya hal-hal yang arisan itu kan menjadi budaya sehari-hari yang sejak dulu muncul. Jadi budaya gibah ya? Ya, budaya gibah. Gibah sejak dini. Gibah jadi, dan kemudian budaya arisan kan juga sudah mulai muncul lewat online kan. Ya. Gitu. Jadi sekarang dikembangkan dalam sebagai suatu bentuk tontonan. Jadi memang ketika kuratorial kita membaca keberagaman, juga membaca hari ini, masa lampau, dan kemungkinan-kemungkinan masa depan. Oke, nah kalau kita bicara media baru, salah satu kunci dalam media baru ini kan adalah keberanian bereksperimentasi dan juga kolaborasi. Nah, kalau menurut Mas Gari ini bagaimana sih kita bisa memulai sebuah karya eksperimentasi dan kolaborasi itu mulai dari mana? Ya, tadi yang terakhir nggak kedengaran ini. Apa tadi? Oh, oke. Jadi gini, kalau misalnya ini kan salah satu kunci dalam media baru kan adalah keberanian bereksperimentasi dan juga kolaborasi. Nah, kalau kita mau memulai sebuah karya yang eksperimentasi dan juga kolaborasi itu gimana sih caranya? Yang dimulai itu apa? Ya, sebetulnya seluruh sejarah seni-seni Indonesia itu dimulai dari pertemuan budaya. Jadi semoga suara saya kedengaran ya. Iya, dengar Mas. Jadi misalkan kita lihat tari kecak gitu, ada Walter Spies dari luar negeri, ada seorang pengamat antropologi Margaret Mead, dari sebuah tari yang dari sawah-sawah kampung tiba-tiba jadi panggung. Selalu ada pertemuan unsur-unsur yang menjadi satu, gitu. Itu hampir di setiap peradaban semacam itu. Komunitas harus kuat, komunitas kuat di Bali itu kuat sekali komunitasnya. Tapi tanpa munculnya para apa yang disebut pengusik. Pengusik itu orang yang mengusik untuk menimbulkan suatu hal yang baru gitu ya. Itu belum tentu kecak akan dikenal seperti sekarang ini misalkan kayak gitu. Oleh karena itu apa yang disebut dengan tadi yang ditanyakan tadi adalah keberanian untuk melakukan pertemuan terus. Jadi misalkan saya dengan Rianto menjadi dramaturg untuk Arianto. Ketika di Indonesia dramaturgnya saya. Yaitu kemudian ketika ke Taiwan saya serahkan kepada dramaturg Taiwan, ke Belgia saya serahkan kepada dramaturg Belgia. Karena apa? Rianto sendiri sudah sumber yang sangat kuat, tetapi dia perlu cara pandang yang beragam, sehingga dia menjadi kaya. Dia akan terganggu, terusik komunitas, apalagi kalau kita hidup dalam komunitas ya kayak Lengger gitu, dikritik dari Taiwan, dikritik dari mana, terusik. Kita sudah mencapai luar biasa, sudah mencapai ini, sudah menemukan bentuk terbaiknya gitu. Padahal dalam seni proses tidak ada yang terbaik. Oleh karena itu kalau Anda misalnya Rianto bisa keliling 15 negara dunia pada waktu karya medium. Sekarang kita sama bareng dia untuk bikin hijrah. Sudah 4 negara yang pesan. Karena apa? Karena memberi ruang diskusi, pertemuan yang betul-betul menghancurkan mental. Tiba-tiba dirombak gitu. Kadang-kadang nggak bisa ngerti gitu. Tetapi seluruh peradaban dunia dibangun selalu dari melting point, dari suatu komunitas atau individu yang kuat, dan para apa yang disebut provokator lah gitu istilahnya. Entah itu seorang sutradara, pengamat seni, kritikus, atau apa saja gitu. Oleh karena itu tujuan dari workshop ini
apa yang disebut mentoring pertama ini hanya langkah pertama. Teman-teman komunitas atau individu-individu yang mendapatkan mentoring, dia harus mendapatkan pergulatan terus-menerus gitu. Ya. Nah, Oke, kalau berarti itu memang terjadi, karya akan menjadi lebih bagus dan lebih bagus lagi gitu. jadi peran mentor itu juga bagus banget ya, dan memang ada peran yang penting banget dalam sebuah karya untuk menghasilkan sebuah karya di sini ya, Mas Garin ya. Ya, saya ngasih contoh ya, karya saya Planet itu 2 kali harus ganti pemain setelah 6 bulan setahun latihan. Karena tim kreatifnya melihat tokoh ini harus diganti setelah 6 bulan latihan. Ya, oke. Contohnya lah, itu jadi memang perlu pergulatan yang membuka diri luar biasa gitu. Oke, baiklah. Thank you Mas Garin, ngobrol kita sambung lagi. Tadi Mas Garin sudah menyebut kata mentor di sini, penting apa peranan seorang mentor. Nah, sahabat seni, seperti yang saya informasikan tadi nih, bahwa 6 ide pertunjukan yang terpilih di Parade Seni Media Baru ini juga mendapatkan kesempatan dibimbing oleh mentor-mentor yang pastinya berpengalaman di seni pertunjukan media baru. Siapa saja sih mentornya? Yuk kita simak sama-sama. Ini dia. Dan siang hari ini kita kehadiran Mas Bulkini dan juga Mbak Kenny, tadi kita udah sapa di depan ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol pengalamannya mengikuti proses baik kreatif maupun produksinya dari berbagai kelompok di program ini. Sedikit perkenalan, Mas Bulkini adalah seorang seniman visual yang mencakup berbagai media atau medium dalam karya-karyanya. Ia juga seorang penata artistik dan penata cahaya untuk berbagai karya panggung seni pertunjukan. Banyak karya kolaborasi yang dihasilkan, seperti beberapa pertunjukan dari Teater Koma dan Titi Mangsa Foundation. Sebagai seorang seniman visual, ia juga menggarap karya seni rupa dan seni instalasi dalam perjalanannya di dunia seni. Dan berikut adalah Mbak Kenny Suryaatmaja, seorang penggiat seni, penari, dan produser seni pertunjukan. Salah satu karyanya yang diproduksi adalah karya Salt, bagian dari trilogi Jailolo karya Eko Supriyanto yang telah melakukan tur dunia sepanjang tahun 2018 hingga 2019. Tahun 2015 mendirikan Sasi Kirana Choreo Lab dan Dance Camp sebagai ruang kolaborasi belajar serta eksplorasi bagi para peseniman tari kontemporer muda Indonesia sejak tahun 2015. Tahun lalu, Mbak Kenny meluncurkan sebuah program bertajuk Dokumentari. Program ini bermaksud untuk merekam pemikiran, realita hidup, serta gagasan para pelaku tari di Indonesia dalam bentuk foto esai, live, naratif, dan film dokumenter. Ada salah saya ngomong tadi. Halo, Mbak Kenny dan juga Mas Bulkini. Selamat sore. Masih semangat? Sangat. Halo, Mas Bulkini. Halo, Bu Kenny. Aduh, ini kan kita kan ngobrol-ngobrol ya, Mbak Kenny dan juga Mas Bulkin ini adalah seorang mentor. Kemarin Mbak Kenny sempat ke Bali ya Mbak ya? Dalam produksi Leviathan Lamalera. Betul. Benar ya? Lalu juga Mas Bulkin ini ke Jambi untuk produksi koreografer Story of Tapa Malenggang. Ini seru-seru banget sih pada kesana, ngajak-ngajak. Nah, kalau Mbak Kenny dan juga Mas Bulkin nih, melihat potensi dari kelompok seniman muda terpilih ini yang dimentori oleh Mas Bulkin dan juga Mbak Kenny langsung seperti apa? Bul? Mangga, Bul? Mangga, Bul, ayo, Ya mungkin dari saya ya, ya pertama-tama sebetulnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Secara pribadi saya sangat senang sekali bisa bergabung dan menjadi salah satu mentor dari program ini tentunya. Terima kasih kepada Garin Workshop yang telah memfasilitasi dan memberikan ruang. Kan. Selain saya bisa diberikan pengenalan baru dengan teman-teman dan wawasan baru secara pribadi gitu ya, secara langsung melihat proses kreatif teman-teman.
Tapi dengan adanya hal seperti itu, melihat potensi serta aktivitas teman-teman yang saya mentorin kemarin, tentunya saya melihat banyak sekali visi-visi baru yang lahir ya, dan berkembang sesuai dengan konteks dan peranannya masing-masing gitu. Seperti halnya kerjasama apa ya, melalui pertukaran pikiran dari lintas disiplin, setiap seniman atau pelaku dari workshop tersebut gitu ya, dan juga tentunya proses kreatif yang dilakukan atas dasar kerjasama dalam hal seperti ini memungkinkan sekali lahirnya karya-karya seni media baru yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Berkaitan berbicara dengan seni media baru juga sebetulnya tidak melulu kita berbicara tentang material fisik gitu kan, tapi juga di sana ada non fisik yang memang itu juga sangat penting sekali digali secara langsung, secara kelokalan seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Mas Garin gitu ya, dan saya setuju dengan pemikiran seperti itu, dan itu akan selalu menjadikan ruang kreatif dan sekaligus menjadi jembatan untuk mengusung pada berkembangnya sebuah gagasan baru yang dapat terus dikolaborasikan sehingga menjadikan seni media baru terus berkembang sesuai dengan peranannya gitu ya. Ya mungkin seperti halnya kemarin dari beberapa proses kreatif teman-teman, karena tidak semuanya juga berlatar belakang seniman ya, artinya tidak semuanya seniman gitu kan, ada juga teman-teman yang memang berlatar belakang arsitek, desainer, antropolog dan lain sebagainya kan, dan saya ya tidak bisa membayangkan gitu ya bagaimana sebuah ide kreatif bisa lahir dari orang-orang yang memang di luar konteks seni gitu ya. Jadi penasaran yang besar dan lain sebagainya itu juga mungkin akan menjadi sebuah dampak yang menjadi dampak yang sangat besar juga untuk hadirnya sebuah gagasan baru gitu kan, dan itu yang saya lihat secara langsung dari proses kreatif teman-teman ketika saya datang dan melihat langsung ya ke lapangan gitu ya, melihat proses kreatif mereka, dan itu sangat menarik bagi saya gitu. Dan seperti rata-rata mungkin itu ya, kalau misalnya kita arsitek atau misalnya jangan arsitek deh, kita lawyer gitu kan, profesi kita lawyer, kita sekolah hukum, tapi ternyata jiwa seni kita ada di dalam gitu ya. Kita mungkin dari teman-teman di sini juga seperti itu kan. Ya kan, nggak semua seniman itu, nggak semua yang suka seni harus seniman gitu loh, karena seni itu kan dalam hati, lalu kita curahkan. Bukan begitu, bukan Mas Garin? Betul. Ya mungkin seni juga bisa lahir dari sebuah rasa kegelisahan, penasaran terhadap suatu hal, itu kan bisa menjadi trigger bagaimana sebuah ide atau gagasan itu dilandasi dari sesuatu, sebuah keinginan pribadi gitu ya. Iya, dari yang dalam. tidak bisa ditumpahkan di dalam pekerjaannya, dia tumpahkan yang ke yang lainnya. Baiklah, kalau Mbak Kenny gimana nih Mbak Kenny melihat potensi mereka? Kalau kita ikuti, karena saya mengikuti banget dari mulai open call gitu kan ya, seleksi. Jadi sebenarnya potensi terjaring dalam program ini tidak hanya 6 yang memang akhirnya direalisasikan, tapi seperti Pak Mahendra tadi Mbak Kenny, mohon maaf suaranya kecil banget. Oh ya. Iya loh. Ya, ini keras, kita ini keras ini. Kita kayak bisik-bisik tuh berdua aja, yang lainnya nggak boleh tahu. Masih kecil. Coba. Iya. Coba deh. Kalau gini gimana? Lumayan. Lumayan ini ngobrol diskusi ya, bukan ngobrol mesra ya. Ini kayak bisik-bisik loh kita. Halo Mbak Kenny. Halo Ai. Ai. Masih sih. Masih ya? Ya, tadi nggak coba. Nah, ini jelas. Ada. Oke. Udah. Oke, mungkin karena Bandung lagi hujan. Ya, tadi kalau bicara soal pemetaan, Pak Mahendra bilang sebenarnya tidak hanya 6 karya yang terpetakan dari program ini, tapi jauh lebih ya, sampai 100 lebih dari mulai saat open call.
itu kan banyak sekali kita menerima gagasan dari seluruh Indonesia gitu. Dan memang sangat sulit untuk kita akhirnya memilih mana yang paling mungkin direalisasikan dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi saya melihat bahwa program ini nggak bisa berhenti di sini karena kita sudah memancing orang-orang untuk berkarya gitu, dan isu yang akhirnya teman-teman yang akhirnya bersama dengan kita di dalam ruangan ini adalah yang pada saat itu terlihat paling visible karyanya diberikan dalam waktu tertentu dengan dana yang tersedia, yang bisa diwujudkan gitu. Jadi saya sih mengajak belum ada di ruangan hari ini sebagai penampil untuk terus berkarya gitu, karena semua banyak sekali yang idenya sangat menarik, dan betul kata Pak Mahendra, ini sayang banget kalau kita lewatkan dari pemetaan, karena salah satu media baru itu bedanya dengan seni pertunjukan biasanya. Kalau seni pertunjukan kita sekali pentas terus kan habis ya, nggak bisa. Udah. Tapi dengan media baru ini kita bisa mendapatkan arsip, dan arsip ini adalah bagian dari database yang bisa kita simpan seperti TV. Itu kan menjadi jadi lebih menarik adalah ini terjadi pada masa pandemi. Ini tantangan baru ya. Kalau nggak ada pandemi, nggak akan ada juga usaha ini sebenarnya. Pandemi untuk sadar untuk melakukan dan juga ini tuh menjadi bagian dari sejarah peradaban sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kita juga terima kasih juga ya Mbak sama pandemi ini. Jadi kita mencoba sesuatu yang baru yang mungkin tidak terpikirkan gitu, atau mungkin sudah terpikirkan tapi nggak tahu kapan mulainya. Tapi dengan adanya pandemi ini akhirnya kita bergerak untuk mencoba sesuatu yang baru dan menghasilkan sesuatu yang baru, dan ternyata oke dan dapat diterima oleh masyarakat. Betul. Iya kan. Nah, jadi sebenarnya tadi Mbak Kenny juga bilang sebenarnya dari ratusan proposal yang masuk, karyanya bagus-bagus ya. Semuanya bagus-bagus, dan memang terpilihlah mana yang terbaik. Dan mungkin bagi teman-teman semuanya, sahabat SNI yang mau coba ikutan, ayo coba susun proposal dari sekarang. Siapa tahu nanti bisa ikutan di tahun depan dan terpilih dan masuk dari sesuatu yang terbaik dari semuanya dan tayang di Indonesiana TV dan kanal YouTube Budaya Saya. Nah, tapi kalau kita bicara rata-rata gitu ya, rata-rata apa sih yang menjadi pembelajaran ataupun tantangan bagi penggiat seni dalam memproduksi karya mereka ketika mereka mengkolaborasikan dengan media baru? Tantangannya apa? Pembelajarannya apa? Mbak Kenny atau Mas Gulkin? Karena saya sudah ada keburu di layar, jadi mungkin saya pertama adalah tentu literasi baru ya, karena selama ini mungkin teman-teman kayak tadi ada pendekatannya adalah riset, lalu ada teman-teman film pendekatannya sistematik, lalu nah ini semua berkolaborasi, harus ada pendekatan baru yang bisa menyapa, karena sebenarnya tidak hanya penciptaan karyanya, tapi cara menonton pun berubah, cara audienship pun berubah gitu kan. Ada banyak lapisan penonton dan kita harus tahu target mata kita mau yang mana nih. Kalau saya mengikuti perjalanan Garin Workshop dari program-program sebelumnya, ada satu ciri khas nih Mbak. Jadi kan kalau publik seni itu berbeda-beda ya, audiens seni itu. Ada yang khusus publik seni kelas wacana ya, yang mungkin perusahaan karyanya itu betul-betul berdasar pada filosofi, pada wacana seni gitu. Lalu ada juga lapisan yang mungkin sebagai entertainment aja, mungkin ngelihat kayak apa ya, entertainment kayak tongsetan gitu, misalnya TikTok, itu kan menghibur gitu ya. Atau pada praktek sehari-hari ini juga itu kan hiburan. Yang menjadi ciri karya-karya yang bersama dengan Garin Workshop itu biasanya tidak kalah penting, dan menurut saya sangat penting itu berada di tengah-tengah gitu. Jadi dia memproduksi wacana, ketika dan etika berkarya seni, juga entertainment kita bisa menyapa publik luas gitu. Jadi
publik yang mungkin cuma ngelihat seni sebagai entertainment ini jadi naik nih pengetahuannya, oh Iya. ini nih ada tambahan gitu. Dan Iya. yang biasa sangat eksklusif, elit gitu, lingkungan seni elit, ini bisa terbuka untuk publik yang lebih luas. Nah, dalam memproduksi ini, terutama dalam ada workshop, ada mentorship, itu yang diolah oleh teman-teman gimana supaya bisa nyambung idenya sehingga bisa tercapai pesannya itu tersampaikan ke publik yang lebih luas gitu. Dan kalau saya lihat sih fungsinya mentor itu sebenarnya sebagai pengganggu aja sih, Kak. Jadi kan biasanya seniman ada nih ide udah yakin banget Yeah. nih. Nah, fungsi kita tuh mengganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa merunutkan pemikiran bener nggak ini Yeah. sampai belum tentu loh Yeah. kayak gitu. Nah, mungkin itu sih kita fungsinya sebagai pengganggu aja menurut saya. Nah, kalau kita dengar dari penjelasan Mbak Kenny seru banget dan juga tantangannya juga mungkin ada, pembelajaran juga banyak. Nanti kita akan lanjutin ngobrol sama Mas Bulkin. Nah, sekarang saya yakin sahabat seni mulai penasaran seperti apa sih atau hasilnya bagaimana sih karya teman-teman kita ini. Sebelum kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya dengan Mbak Kenny juga Mas Bulkin, langsung aja yuk kita melihat cuplikan highlight dari 6 karya Parade Pertunjukan Seni Media Baru tahun 2021. Ini dia. Jangan diganggu.
Keren-keren nih, 6 karya yang sudah dipilih di sini. Ini keren banget. Kalau tadi saya sudah menanyakan sama Mbak Kenny bagaimana tantangan atau pembelajaran yang dapat bagi seniman yang menuangkan karya di seni media baru. Kalau menurut Mas Bulkin, tantangan pembelajaran yang diterima oleh mereka itu apa, Mas? Ya baik. Ya mengingat ini adalah proses kreatif yang melibatkan banyak personil ya, artinya proses kolaboratif yang memang tidak berdasarkan kerja individu gitu ya. Dan terus kebetulan yang saya kemarin mentorin itu kedua-duanya itu berbasis sastra lisan gitu ya. Jadi dalam artian selain kepada mereka juga artinya saya ada tantangan lain di mana saya harus mengkaji dulu tentang apa yang mereka dari sumbernya maksudnya dari sastra lisan tersebut gitu kan. Nah, mengingat ini adalah sebagai proses kolaborasi media baru gitu kan, yang dimana gagasan dalam pembuatan sebuah karya seni itu juga tentunya tidak mudah ya gitu ya. Artinya dalam proses bagaimana mereka mengkolaborasikan berbagai disiplin ilmunya gitu ya. Karena media baru di sini juga sangat luas sekali peranannya, dan mengingat kita juga harus menggabungkan beberapa material yang mungkin belum tentu kita kuasai secara teknis, secara kemampuan lisan dan lain sebagainya gitu kan. Karena secara material ataupun media di sini juga tidak hanya berbentuk fisik, tapi juga ada yang non fisiknya gitu, yang seperti tadi saya sebutkan. Dan untuk mengantisipasinya sepertinya mungkin yaitu dengan kita mencoba memahami media tersebut gitu kan terlebih dahulu, di mana di sini ada subjek dan objek tentunya gitu kan. Nah, melalui material atau media seperti itu ya tentunya kita mencoba bereksperimen melalui kemampuan yang ada. Terus kita mencoba mengeksekusi dengan kemampuan kita secara pribadi ya gitu kan. Dan selebihnya nanti bisa dikembangkan secara kelompok gitu ya. Karena tantangan di sini juga yaitu tadi akan berbenturan dengan proses kreatif pribadi. Misalkan contohnya ketika seorang sastrawan bertemu dengan antropolog atau arsitek gitu kan, mereka mencoba memiliki beragam ide yang tentunya satu sama lain sangat berbeda secara disiplin ilmu gitu kan. Nah, mengingat di sini proses bersama atau ensemble, di mana segala sesuatunya itu harus bersumber kepada satu titik ide atau gagasan yang nantinya akan dikembangkan bersama gitu ya. Nah, terus sampai akhirnya ya kita harus sampai menemukan suatu hal baru yang sesuai dengan yang kita inginkan tentunya gitu kan. Ya. Memang berbasis ide atau gagasan kita sebelumnya. Dan terus ya selebihnya mungkin bereksplorasi dengan material dan media yang kita hadapi tentunya. Kita kuasai ya. Betul. Baik itu fisik atau non fisik seperti itu. Oke, dan tantangannya banyak, yang bisa didapat juga banyak, dan hasilnya pun juga bagus gitu semuanya, dari tantangan yang dari teman-teman yang membuat karya kali ini yang dimentori oleh mentor yang oke banget. Baiklah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Bulkin, Mbak Kenny, kita lanjutin ngobrol nanti. Nah, ini untuk sahabat seni, saatnya yang ditunggu-tunggu tiba nih. Saatnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan perwakilan tim karya terpilih. Nah, tapi saya mau info juga, 6 karya Parade Pertunjukan Seni Media Baru tahun kedua ini nantinya akan ditayangkan eksklusif di Indonesiana TV pada tanggal 20 hingga 25 Desember 2021, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan penayangan ulang di YouTube Budaya Saya tanggal 26 hingga 31 Desember 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk follow dan cek Instagram film dan musik saya @pusbangfilm yang ada centang birunya, dan juga Instagram @indonesiana.tv dan Instagram @garinworkshop untuk jadwal penayangannya. Jadi jangan lupa untuk follow ketiganya itu ya. Ada Pusbang Film, ada indonesiana.tv, dan juga Garin Workshop, karena nanti akan update jadwal penayangan dari karya-karya teman-teman kita ini. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan perwakilan kelompok di balik karya
Parade Pertunjukan Seni Media Baru 2021 ini. Kita simak dulu yuk profil mereka, siapa aja dan gimana sih? Ini dia. Gimana? Keren-keren kan tim yang terpilih tahun ini? Nah, bagi teman-teman sahabat seni yang mau juga seperti teman-teman kita ini, ayo mulai dari sekarang susun proposalnya untuk mengikuti Parade Pertunjukan Seni Media Baru tahun 2022. Ada lagi kan ya Pak Mahendra? Masih ada nggak? Halo? Pak Mahendra masih bergabung sama kita nggak sih? Mas Garin deh, Mas Garin tahun 2022 masih ada nggak? Tadi udah dikatakannya akan dikembangkan lebih masif ya. Itu jadi Akan pasti dikembangkan ada lebih masif, berarti akan lebih sesuai heboh lagi dan lebih baik lagi dari yang 2021 ini ya pastinya. ya betul. Setelah pengalaman 2 tahun pandemi dengan media baru ya, menurut saya akan timbul suatu pemetaan pengalaman baru juga yang menghasilkan sesuatu yang pasti lebih akrab dengan dunia itu gitu. Yeay, jadi teman-teman jangan lupa untuk ikuti nanti di tahun 2022 pastinya dengan tema dan juga konsep yang lebih menarik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Buat sahabat seni yang hadir di sini, saya juga mau kasih kesempatan untuk kalian semuanya untuk bertanya langsung nanti dengan narasumber kami. Caranya gampang sekali, ketik nama, spasi domisili, lalu pertanyaan dan ditujukan untuk siapa. Nanti tulis semuanya ini di kolom chat dan saya akan bacakan pertanyaannya nanti. Baiklah. Sekarang kita langsung akan bertanya-tanya dengan 6 komunitas yang terpilih di sini. Pertama ada Mbak Erlina selaku sutradara arisan siasat dari Artikulasi Performatif Yogyakarta. Halo Mbak Erlina. Halo Kak. Baik-baik. Sehat Mbak. Sehat. Piye kabare? Jogja toh? Iya Jogja. Ya? Oh lagi di Jogja. Mbak Erlina. Mau tanya ya, dong, karya ini kan tentang kehidupan ibu-ibu yang biasanya arisan, namun juga terkendala dengan semuanya, karena memang karena pandemi ini gitu ya, yang biasanya nongkrong bareng-bareng gitu ya, arisan di mana-mana, itu jadi terkendala. Nah ini berdasarkan pengalaman pribadi atau gimana? Kenapa bisa tertarik mengangkat cerita ini? Apa jangan-jangan ikut arisan juga di Jogja nih, teman-temannya, ibu-ibu semuanya? Oh iya dong. Oh iya dong. Ikut Jadi arisan. Karena memang pengalaman, ide cerita sendiri ini. Iya, jadi memang awalnya kami teman-teman perempuan yang istilahnya biasa ngumpul bareng dan kebetulan kami ada di seni pertunjukan. Itu ngelihat fenomena pandemi ini sebagai melihat mengalami pandemi ini dan mengalami banyak persoalan ya. Jadi termasuk misalkan yang paling pertama kan masalah ekonomi, terus habis itu masalah ekonomi PHK, terus kemudian masalah ketahanan pangan yang terdampak, kemudian masalah kesehatan mental dan ujungnya adalah meningkatnya kekerasan domestik selama pandemi. Jadi dari situ yang kami berpikir apa sih kita cari siasat lah, apa yang bisa kita lakukan selama ini bahwa kita sebagai jiwa-jiwa yang terpenjara dan terkarantina dan juga terdampak secara langsung walaupun kita nggak sepenuhnya lockdown ya, nggak seperti negara-negara yang lain, tapi kita juga ternyata lebih sering berkumpul dengan keluarga kayak gitu dan ternyata persoalan-persoalan bisa muncul di situ dan
ternyata berdasarkan riset kekerasan domestik itu meningkat. Nah, itu Kak. Jadi dari cerita-cerita masing-masing, terus akhirnya kita kolek jadi satu, terus kemudian apa sih siasatnya kayak gitu di Ini arisan. juga buat pelajaran buat ibu-ibu lainnya ya. Nggak cuma ibu-ibu, tapi mbak-mbak juga boleh ikut. Semuanya, mbak-mbak, kakak-kakak, semuanya juga ikut arisan. Yes. Ntar saya gabung ya Mbak. Dari Iya, nanti boleh, gabung boleh. di arisannya sampean. Thank you Mbak Erlina. Sukses terus ya. Nanti saya tonton Iya. karyanya. Baiklah, untuk selanjutnya ini ada Mas Ilham dari karyanya Choreographer Story of Tapa Malenggang. Ini adalah produksi Mendalo Halo, dan Mbak. Project di Jambi. Halo Mas Ilham, apa Halo, Mbak. kabar? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Aduh, ini tampilannya seniman sekali Mas Ilham ini. Wah, enggak, Mbak. Karena hobi pakai topi aja. Mas Ilham, karya ini tuh Iya. kan karya ini kan tentang eksploitasi di Sungai Batanghari, baik sampah maupun limbah yang mencemar dan ditransformasikan dalam bentuk karya tari. Nah, instalasi dan juga media baru. Nah, untuk dapat menjadi sebuah karya seni tari seperti ini, bagaimana pendekatannya atau proses kreatifnya? Ya, di karya ini saya berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Perang Panjang, teman-teman film sebagai sutradara, dan juga teman-teman instalasi. Dan juga kita proses selama 3 bulan. Terus syuting di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama di Batanghari, di sungainya itu sendiri. Yang kedua di ruang pertunjukan yang kita bentuk dengan instalasi dan beberapa penari yang berasal dari Jambi dan teman-teman lainnya. Gitu Mbak. Untuk proses kreatifnya di sini sebenarnya tantangan kita adalah bagaimana proses kolaborasi ini yang menarik. Negosiasi antara biasanya saya di tari, sekarang dengan hadirnya media baru ini, bagaimana saya harus mengenali juga media-media lain. Dan ini sebagai ajang untuk saya berkolaborasi dengan teman-teman instalasi, teman-teman film juga, bahwa seni ini nggak hanya sekedar berdiri sendiri aja, tapi proses kolaborasi dan kolektif itu yang menjadi sebuah tantangan yang baru hari ini. Gitu sih, Mbak. Susah nggak produksinya? Lama nggak? Atau galak nggak mentornya? Karena ada Mas Bulkin kan mentornya kan? Ya, lumayan Benar, ya? Mbak, dan proses mentoring sangat membantu karena kita kalau di sungai ketika syuting di sungai harus berlawan dengan cuaca juga. Dan juga masing-masing disiplin ini kadang-kadang kan memiliki egonya sendiri-sendiri. Tapi bagaimana kita membatasi diri dengan fokus pada satu line yang udah kita tentukan bersama. Terus proses mentoring juga memberikan tawaran untuk memperkuat karya kita, opsi-opsi atau provokatif dari Mas Buki ini sangat membantu banyak dari segi konsep dan juga visualnya. Gitu, Mbak. Thank you Mas Buki. Ini pasti juga keren banget karya dari Mas Ilham. Nanti saya akan nonton. Thank you Mas Ilham. Sukses terus ya. Ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Amin. Baiklah, selanjutnya ada Mas Febri di sini. AA Febri kali ya di sini ya. Depannya dari P soalnya. Mas Febri selaku sutradara dari Mordana Wani The Project Yogyakarta. Halo Mas Febri. Halo Mbak Ai, selamat siang semua. Selamat siang Mas Febri. Ini kan dari P nih depannya. Ini AA atau Mas? Saya tuh aslinya Riau Mbak, Melayu. Oh aslinya Riau. Oh gitu. Karena pas saya tahu baca namanya Mas Febri nih, jangan-jangan orang Sunda, Jawa Barat, ternyata bukan. Orang Riau. Iya. Oh baru mau saya panggil AA. Kumaha damang A. Iya. Mas, karya Mordana ini mengadopsi dari salah satu cerita yang terdapat di relief Candi Borobudur, benar ya? Iya. Dan dikemas dalam bentuk karya media baru. Apakah ada alasan khusus Mas Febri tertarik mengadopsi cerita yang ada di relief Candi Borobudur tersebut lalu dituangkan di seni media baru ini? Ya. Pertama itu kami memulai semua ini dengan pertanyaan sebenarnya selaku ahli waris budaya gitu, maksudnya kalau kita berbicara warisan budaya gitu, kemudian pertanyaannya apa yang kita warisi gitu, maksudnya dari warisan budaya gitu. Kemudian pertanyaan itu terus kami diskusikan, kemudian kami menemukan dua poin besar bahwasanya yang kami wariskan tidak hanya bentuk kreatif dari sebuah budaya, tetapi
ide atau penciptaan kreatif dari sebuah budaya juga kami wariskan gitu. Kemudian kenapa memilih Borobudur Candi sebagai Borobudur. ya sebagai materi kami gitu. Karena di Borobudur juga memantulkan hal yang serupa ketika kita bicara ruang ini adalah ruang pengalihwarnaan akan suatu karya gitu. Borobudur juga seperti itu gitu. Pada zaman itu leluhur kita sudah berpikir tentang bagaimana pengalihwarnaan itu muncul gitu. Bagaimana Borobudur itu sendiri itu sebuah pengalihwarnaan dari karya sastra sutra gitu. Bagaimana dia dari karya sastra sutra kemudian dipindah media menjadi instalasi candi, di mana candi ya kita pahami sebagai karya instalasi kitab suci gitu, seakan seperti itu gitu. Nah dari itu juga mengilhami kami bagaimana kami juga mencoba mengalihkan itu ke media yang sekarang gitu. Tentu saja pada saat itu Candi Borobudur menjadi media yang sangat baru pada titik itu ya mungkin ya. Jadi kami juga berpikir ya kenapa tidak kita coba memantulkan hal itu kembali gitu. Kemudian yang kami tekankan juga di bagian bagaimana Karmawi Bangga juga ini perihal karma yang ada di relief candi juga mencerminkan keadaan manusia dalam nilai dulu dan sekarang gitu. Gitu sih, Mbak. Jadi ada perbedaan. Jadi kita juga agak sulit saya bayanginnya ya gimana cara menuangkan mengadopsi dari relief Candi Borobudur dituangkan ke seni media baru. Kalau saya mungkin nggak nyampe ininya. Belum nyampe, agak susah. Tapi Mas Febri menuangkannya dengan bagus sekali, nanti saya akan tonton. Sukses ya Mas Febri. Ya, makasih Ditunggu semuanya. karya lainnya sama teman-teman yang lainnya juga. Sukses. Mudah-mudahan habis ini nanti ada candi lainnya yang dituangkan di seni media baru. Makin susah kayaknya Mas Febri. Oke, selanjutnya saya akan ngobrol dengan Mas Zakaria. Ini adalah seorang sutradara dari Rirang, Ciberdaya, Pontianak. Hai Mas Zakaria. Halo Kak. Sore ini udah sore lagi. Sore apa siang sih? Sore. Udah sore ya? Hujan nggak di sana? Iya. Ini gimana Pontianak? Hujan Kak di Pontianak Kak. Hujan ya? Banjir nggak? Iya. Kemarin sempat banjir sih, cuma udah reda. Udah enggak. Tapi aman ya, sekarang aman ya, karena emang sekarang cuaca lagi nggak bagus gitu, banyak bencana di mana-mana, hati-hati ya. Iya. Oh, baiklah. Kalau kita lihat cerita dari Rirang ini nih, Mas Zakaria. Rirang ini kan cerita rakyat suku Dayak. Iya. Dan kita tahu saat ini seni tradisi saat ini kan sudah mulai jarang dinikmati oleh anak-anak muda gitu. Mungkin sudah mulai udahlah ya, udah lewat gitu kalau kita ngomongin seni tradisi. Nah, menurut kamu nih bagaimana cerita ini bisa menarik untuk generasi saat ini? Iya Kak. Sebenarnya kita juga pada awalnya juga pusing gitu. Mau bawa cerita rakyat yang gimana untuk bisa dipersembahkan gitu. Karena secara kalau ngomongin cerita rakyat itu kan banyak gitu, enggak di Jawa aja gitu. Bahwa di Kalimantan Barat juga banyak gitu. Banyak sekali cerita rakyat. Nah, kebetulan juga karena teman-teman tertarik dengan cerita Rirang, jadi karena produksi dalam Rirang ini kan ada teman-teman arsitek seperti yang dikatakan Mas Bulkin tadi, ada juga teman-teman dari musik tradisi, ada juga teman-teman dari film yang ikut berkontribusi dan kolaborasi dalam buat karya ini. Jadi teman-teman tertariknya dengan cerita Rirang gitu. Tapi saya juga tertarik nih Rirang ceritanya seperti apa. Tapi proses pembuatan produksinya oke ya, lancar ya? Nggak ada kendala gitu? Lumayan sih, cuma ada beberapa kendala. Kemarin sempat juga dari teman-teman itu karena keterbatasan sih sebenarnya Kak. Keterbatasan dari alat sih sebenarnya. Cuma itu enggak mematahkan semangat dari teman-teman untuk berkarya lah. Seperti itu. Karena di Rirang ini kan ada teknik digital yang untuk memvisualkan cerita yang hanya bentuknya sebuah tulisan, cuma divisualkan dalam bentuk gambar gitu. Dari teman-teman arsitek itu kebingungan awalnya. Kebingungan sekali untuk memvisualkannya untuk menjadi satu pokok pikiran dalam tim gitu. Itu yang agak sulit gitu.
Oh, karena basicnya arsitek, tapi arsitek kan beda seninya ya. Dia kan bangun-bangun gedung ya, gambar-gambar. Jadi kalau untuk menuangkan di sini agak susah. Itu emang tantangan. Tapi ternyata memang produksinya lancar, alhamdulillah. Dan sekarang bisa kita nikmati sesaat lagi ya. Kita bisa nonton sama-sama. Thank you ya Mas Zakaria. Sukses terus. Makasih, Tunggu Kak. karya selanjutnya. Salam buat teman-teman di Pontianak semuanya. Siap, Kak. Siap. Nah, ini ada Mas Jonas sekarang, selaku sutradara Leviathan Lamalera, Prehistoric Show Project Bali. Halo Mas Jonas. Halo, gimana di Bali? Halo, ya. Halo, Bali Bali aman juga nih? hujan. Di Hujan? Bali juga hujan, ya. Kemarin-kemarin banjir ya? Mengendang. Menggenang. Oh, sempet anginnya lagi ini banget ya, katanya di Bali ya, lagi badai banget ya? Ya. Aman-aman ya di sana ya? Aman. Baik, nah ini kan Mas Jonas selaku sutradara dari Leviathan Lamalera. Nah, konsep dari karya ini merekonstruksi kehidupan prasejarah di daerah Lamalera, salah satunya berburu paus melalui multimedia. Wow. Nah, yang mendasari ide karya ini apa, Mas? Beli Jonas ya? Ya, boleh. Beli Jonas, jangan Mas. Gimana Beli? Ya, oke. Saya mau ngobrol tentang apa itu prehistoric soul dulu. Ya, itu tahun 2000-an setelah saya merasa selesai dengan komunitas, akhirnya saya membuat seperti konsep project biar bisa menggabungkan beberapa komunitas dan multidisiplin ilmu tahun 2000-an, dan kebanyakan hasilnya memang multimedia teater atau audiovisual, instalasi yang kebanyakan menggunakan media proyektor, proyeksi. Dan ya nggak tentang merekonstruksi prasejarah Indonesia aja sebenarnya, karena prasejarah bisa global aja. Ya, tapi dibatasi sampai adanya manusia ya mungkin. Nah, ketertarikan kita untuk lebih ke timur dari Bali karena memang kadang-kadang cuma 1 atau 2 kali pesawat, dan di sana potensi peninggalan prasejarah itu masih besar sekali karena juga masih banyak yang living monument, artinya masih melakukan aktivitas itu. Salah satu contohnya ya di Pulau Sumba yang dengan marabunya itu masih menggunakan menjalankan kebudayaan prasejarah yaitu megalitik. Nah, kalau yang di Lamalera kemarin kita mau ngobrolin tentang Leviathan. Leviathan itu makhluk yang kayaknya mustahil untuk dikalahkan gitu, penghancur dan segala macam. Gitu. Ya, jadi Leviathan tuh apa sih, Mas? Hah? Leviathan tuh apa sih? Leviathan itu kalau mungkin gini, seperti monster atau sesuatu makhluk yang kayaknya nggak bisa dikalahkan gitu. Oh, dan baik. itu memang basicnya kalau di sana di Flores Timur itu Ring of Fire ya, terbukti kemarin 7,5 skala Richter itu, dan kemungkinan bisa lebih besar lagi. Karena memang titiknya Krakatau dan Flores Timur itu habis sama, dan Lamalera berada di daerah sana. Di tradisi lisan mereka juga menyatakan kalau sebelum mereka berada di tanah itu, mereka ada di sebuah pulau yang hancur oleh sebuah monster yang belut raksasa atau apa. Ya, itu legenda. Dan mereka berpindah ke situ. Dan kedua lagi, ya Leviathan secara budaya, karena budaya mereka udah 600 tahun. Katanya menurut mereka dibawa oleh armada Majapahit 600 tahun lalu, terus ke pulau yang tenggelam itu akhirnya pindah ke sana. Saya ke sana 2 kali dalam waktu 2 tahun, 1 bulan. Terus merasa ini kayaknya kebudayaan ini juga nggak akan bertahan lama gitu, karena anak-anak muda juga banyak yang keluar dari desa itu, terus semakin dikit pengetahuan untuk berburu dan segala macam. Dan kami waktu itu ya menyimpulkan untuk berbuat sesuatu, salah satunya arsip dokumentasi.
Dan untuk lebih menarik, ya dipertunjukkan. Jadi di Leviathan Lemera sebenarnya media barunya juga sederhana, cuma memberi seperti video dokumenter, terus ada pelakunya yang kehidupan sehari-hari mereka. Tapi juga kita menyisipkan beberapa program atau teknologi baru seperti sensor tubuh atau seperti mapping lain. Jadi begitu. Jadi masih ada keinginan untuk riset lagi ke daerah timur, mungkin Sabu ya, tentang astrologinya. Wow. Ya. Wow, keren banget. Ini kayak dalam banget gitu yang dibahas, yang dikulik untuk apa namanya sebuah karya Leviathan Ya, Lemera. tapi sederhana. Nanti ininya Ya. sederhana. Tenang, saya akan nonton setelah ini. Setelah lagi akan tayang di Indonesiana.tv. Saya akan nonton semua karya dari teman-teman yang sudah terpilih di 6 komunitas ini. Sukses terus, Bli Yonas. Sehat-sehat dan salam buat teman-teman di Bali. Semoga semuanya aman ya, Mas ya. Sehat semuanya. Selamat sore, Bli. Baiklah, ini tadi kita sudah ngobrol dengan 5 komunitas perwakilan dari teman-teman kita semua di sini. Ada satu lagi sebenarnya, ada Mbak Kavana selaku pimpinan produksi Gandrung kedua dari studio Klampisan Banyuwangi. Tapi beliau tidak bisa bergabung sampai saat ini karena lagi masih sibuk dengan syutingnya di Paris kalau nggak salah, Paris atau Prancis gitu. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, mungkin dia belum bisa bergabung sama kita saat ini. Dan sekarang saatnya saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman semuanya, tapi setelah ini ya. Apa nih? Pertanyaan 2. Oke, langsung saja. Ini dia pertanyaan dari sahabat seni yang sudah memberikan pertanyaan, menuliskan pertanyaan di kolom chat pada sore hari ini. Ada Reza di Jakarta, ditujukan ke Mas Bulkini. Pertanyaannya seperti ini, Mas Bulkini. Apakah ada tren seni media baru saat ini yang bisa kita amati untuk belajar? Apa nih, Mas? Ada nggak tren seni media baru saat ini yang bisa kita amati untuk belajar? Ya, sebetulnya untuk situasi sekarang ya, dengan melihat kondisi zaman yang segala sesuatunya berkembang sangat begitu pesat ya, selain informasi yang masuk juga itu lebih global lagi sekarang. Nah, artinya untuk mempelajari tentang konsep seni media baru, yaitu sebetulnya tinggal kita balikin lagi sih kepada ide atau gagasan kita. Karena berhubungan dengan seni media baru, ini juga kan tidak melulu seperti tadi berbicara tentang hanya masalah medianya saja gitu kan, tapi bagaimana kita merealisasikan atau mengaplikasikan sebuah ide atau gagasan dengan dilatar belakangi sebuah fenomena digital yang sangat begitu pesat gitu ya. Jadi artinya kita juga harus mencoba menggali berbagai sumber yang kita butuhkan sesuai dengan konteks atau konsep yang kita inginkan gitu ya. Jadi menggali sebanyak mungkin tentang informasi-informasi yang sifatnya lebih kebaruan, terus kita kembalikan lagi kepada ide atau gagasan kita gitu kan. Seberapa jauh dampak atau fungsi dari informasi tersebut, ya selebihnya tinggal dikembangkan gitu kan, sejauh mungkin. Baiklah, thank you Mas Bulkin. Ini tadi pertanyaan dari Reza di Jakarta. Semoga terjawab ya, apakah ada tren seni media baru saat ini bisa kita amati untuk belajar, dan pastinya ada gitu. Dan sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan dari Atik di Surabaya. Ini Cah Surabaya ditujukan untuk Mas Gari Nugroho. Pertanyaan seperti ini. Apakah sudah ada definisi yang tepat untuk mendeskripsikan seni media baru? Apakah sama atau sesuai dengan definisi yang ada di dunia luas, bukan hanya Indonesia? Secara edukatif, pendidikannya ke arah sana. Secara edukatif, pendidikannya ke arah sana sudah ada, tanda tanya. Kerja bareng institusi-institusi edukasi gimana tuh? Tanda tanya lagi. Itu basicnya kan. Jangan kemudian ada mengesankan anak SD langsung masuk kuliah. WK. Hehe. Gimana Mas Garin? Ya memang ini problem kita tidak pernah mengendaki anak SD sampai kuliah ya. Pasti. Tapi karena apa pandemi ya,
anak SD langsung kuliah online. Kalau dulu kan jarak jauh universitas itu ya. Hanya universitas yang kuliah jarak jauh kan. Tapi karena pandemi ya kita terpaksa WK gitu. Wek, menjadi kuliah itu persoalan besar kita. Dan karena anak SD menjadi kuliah ya kita harus menyadari sebagai suatu realitas baru kan. Yang harus kita baca, kita pelajari, evaluasi, atau kita kritik kan gitu. Tapi memang kalau dari segi apa yang disebut dengan istilah terms gitu, memang kan media baru itu kan berhubungan, kalau dalam seni ada Joseph Beuys yang sangat terkenal dan sebagainya. Jadi bagaimana sebuah seni berhubungan dengan media-media yang periodisasinya itu memunculkan teknologi baru. Jadi misalkan seperti tahun 70 ketika mulai ada televisi dan kemudian lahirlah video dan sebagainya, melahirkan hubungan antara seni dan media baru itu sendiri, dan lahirlah tokoh-tokoh di dalamnya. Nah, media baru ini bisa dikategorikan dalam beragam. Ini menggunakan apa yang seluruh aspek digital yang lewat segala-gala komunikasi, lewat interkonektivitas internet misalkan, bahkan lewat animasi, dan kemudian lewat berbagai teknologi yang sekarang ini dikelola dalam hubungannya dengan revolusi 4.0 dan 5.0. Dan bagaimana mereka berkomunikasi, berhubungan, berinteraksi antara seni dan media itu baik dalam karyanya, dalam hubungannya dengan penonton, maupun dalam sifat-sifat distribusi dan apresiasi. Oleh karena itu, saya katakan apakah harus canggih? Tidak harus, karena kalau Anda lihat di dalam kultur seni rupa visual lah, misalnya Jompret gitu, dia justru menggunakan teknologi-teknologi yang sangat sederhana yang disebut dengan teknologi tepat guna ketika dia membangun instalasi di wilayah-wilayah internasional. Jadi apa yang disebut media baru tidak harus selalu canggih, tapi justru tepat guna sesuai dengan konsep yang memang diyakini sesuai dengan apa yang disebut seni yang ingin ditampilkannya itu sendiri. Bisa dia menjadi sangat sederhana, merekam sebagai dokumenter seperti yang dikatakan teman Amarela itu, atau kemudian mengelola apa buat frame yang dipecah menjadi 4 dan terjadi partisipatif, interaktif, komunikasi dalam karya yang arisan, atau mengelola kembali fase-fase perekaman yang kemudian terjadi rewriting, penulisan kembali atau koreografi kedua ketika post produksi. Oleh karena itu apa yang disebut media dan seni dan media baru adalah tidak sekedar soal kecanggihan, tapi bagaimana hubungan antara media baru dengan seni yang berkembang dengan berbagai peran, baik peran dalam memanggungkannya lewat online atau lewat internet, dan kemudian peran distribusi, peran apresiasi, bahkan peran interaktif, partisipatif yang memungkinkan lewat digital itu. Tapi sejarah itu bisa dilihat dari sejarah panjang apa yang disebut video art misalkan di tahun 60-70 yang Anda bisa baca di dalam buku-buku referensi. Kira-kira semacam itu, dan oleh karena itu memang kalau Anda lihat sekolah-sekolah keterampilan ya, kayak di Jarum, di Kudus sangat bagus sekali mengelola media baru. Jadi malah sekarang anak-anak SMP di sekolah-sekolah keterampilan mengelola media baru untuk berbagai seni menjadi suatu perjalanan baru mereka semua gitu. Dan ini menurut saya harus kita petakan kembali, karena peta ini sangat kompleks dalam 2 tahun pandemi. Jadi kompleksitas karena pandemi dan kompleksitas karena seluruh masalah media baru lewat digital ini, yang bahkan Anda membeli TV sudah ada interaksinya dengan OTT media baru, over the top ya, kayak Disney dan sebagainya. Jadi OTT, YouTube, platform-platform itu membuka ruang-ruang baru yang memungkinkan suatu dialog baru. Kira-kira semacam itu. Oke, tapi Pak jadinya kan Mas Garin, pesan untuk seniman muda untuk mempersiapkan gagasannya untuk dapat ikut serta di parade tahun depan apa? Apa yang harus mereka pesannya siapkan? adalah bahwa terjadi alih wahana. Terjadi alih wahana. Dan setiap kali alih wahana Anda harus mempelajari kembali. Jadi misalkan saya membuat film vertikal ya, dengan Oppo, dengan handphone. Saya harus mempelajari betul frame vertikal. Sekarang bioskop vertikal hanya 1 di Prancis. Vertikal itu tidak memanjang ya, tapi tidak horizontal kayak biasa ya, tapi memanjang kayak handphone gitu. Setiap kali memakai handphone kita mempelajari kemampuannya, membongkar kembali. Biasanya saya punya tim muda membongkar. Kemampuan teknisnya itu dibongkar betul. Flow, teknologinya dibongkar betul gitu.
semuanya gitu. Jadi bagi teman-teman muda, Anda adalah sekarang adalah era 50% generasi produktif media baru. Jumlah penduduk populasi penduduk Indonesia yang akrab dengan media baru. Bahkan saya sebetulnya sudah kurang akrab gitu. Tetapi kita harus selalu mengikuti ekosistem baru dan mempelajarinya. Tapi dalam tradisi pertunjukan yang universal kayak pertunjukan panggung yang tanpa digital pun akan mendapat tempat yang selalu abadi. Pertunjukan semacam. Tapi media baru menjadi bagian dari cara berpikir, bertindak, bereaksi zaman ini yang harus kita pelajari di setiap media barunya itu sendiri. Gitu kira-kira. Oke, berarti sekarang teman-teman mulai mempersiapkan diri untuk mempersiapkan dirinya mengikuti parade seni media baru di tahun depan ya Mas Garin ya, mulai dari sekarang. Betul. Masih ada waktu, semoga bisa tembus dan lolos. Baiklah, wow, berhubung waktu kita terbatas, kita akan mengakhiri sesi diskusi kita Ngobras spesial rilis karya hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi diskusi hari ini, mari kita berfoto bersama. Tapi untuk yang pertama nih, yang foto bersama ini saya meminta kepada Pak Mahendra. Halo Pak Mahendra, masih bergabung sama kami? Halo, Pak Mahendra, masih bergabung nggak? Sudah bertugas tempat lain kayaknya. Oh, sepertinya sedang bertugas di tempat lain. Oke, baiklah. Saya meminta kepada Mas Garin dan juga para mentor terlebih dahulu untuk kita berfoto bersama. Yuk, kita foto bersama terlebih dahulu. Para mentor siapa aja di sini, ada Mbak Kenny dan juga Mas Bulkin. Dan Mas Garin dan juga saya, kita foto terlebih dahulu. Pak Mahendra sudah pulang. Jadi kita foto berempat aja. Yuk, kita foto ya. Kita minta 2 kali shot deh. Oke, siap? Fotografer semuanya, siap. Ayo, kita foto. 3, 2, 1. Baiklah teman-teman semuanya, ayo foto gaya lain teman-teman semuanya. Foto gayanya gimana dong? Mbak Kenny ada ide? Mbak Kenny ada ide harus gimana? Gini? Kamu yang ngasih ide kamu. Oh, aku terus. Setahun loh ini. Ya udah, kita begini ya. Kita begini semuanya, tangannya di atas. Ayo dong teman-teman semuanya. Kalau sama Ain nurutin aja deh. Teman-teman semuanya, ayo dong tangannya. Saya belum lihat nih teman-teman semuanya, sahabat seni. Tangannya di kepala, pundak, lutut, kaki. Iya, yuk kita foto ya. 3, 2, 1. Nah, habis kepala, pundak. Ayo, 3, 2, 1. Nah, ini yang disebut interaktif. Yang terakhir, apa Mas? Mas Garin mau gimana gayanya? Yang cibi-cibi. Kita kasih jempol aja deh buat parade seni. Yuk, kita kasih jempol semuanya teman-teman ke depan. Saya doain semoga teman-teman sahabat seni yang bergabung sama kita hari ini di Ngobras bisa ikut kegiatan tahun depan dan tembus semuanya. Yuk, kita kasih jempolnya. 3, 2, 1. Yeay, terima kasih semuanya. Dan demikianlah untuk semuanya. Selamat ya semuanya. Terima kasih. 6 komunitas tadi dan kita sama-sama menantikan karya mereka rilis ya nanti ya. Dan demikianlah Ngobras spesial rilis karya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Perfilman Musik dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara program Parade Pertunjukan Seni Media Baru tahun ini. Dan buat sahabat seni, jangan leave meeting dulu, jangan buru-buru leave, tenang aja karena setelah ini akan ada informasi kembali untuk jadwal penayangan gelar karya Parade Pertunjukan Seni Media Baru tahun ini. Dan terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir sore hari ini. Terima kasih pada Pak Mahendra yang tadi sudah bersama kami tapi sudah pamit duluan gitu ya. Ada Mas Garin Nugroho, terima kasih. Mbak Kenny, Mas Bulkin, terima kasih sudah join pada sore hari ini serta perwakilan tim kreatif dari karya Parade Pertunjukan Seni Media Baru tahun 2021. Semuanya teman-teman, oke banget. Terima kasih untuk sore hari ini. Dan juga para sahabat seni maupun media yang juga mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Gak berasa sudah mau setahun aja kita bertemu. Dan sampai jumpa di program-program lainnya tahun depan. Kunjungi dan juga ikuti Instagram film dan musik saya yang bercentang biru tadi @pusbangfilm. Dan informasi menarik seputar film, musik, media maupun kegiatan lainnya juga
semua ada di situ. Intinya semuanya sehat-sehat ya, jaga kesehatan semuanya, jangan ada yang sakit, tetap rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dengan yang lainnya. Pokoknya saya Permatasari Harahap mengucapkan terima kasih, sampai jumpa tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dah. Ngerti sih, tapi HP-nya kebalik, Bu.